كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Saking banyaknya nikmat-nikmat itu tidak ada seorang pun yang sanggup menghitungnya. Sedangkan kita selalunya lupa untuk mensyukurinya. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara hati kita mengakui semua nikmat dan karunia, semua yang ada pada kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, kepandaian, jabatan, kedudukan, keluarga, pengikut, semua yang kita miliki itu bukan karena jerih payah kita, bukan karena kehebatan, kepintaran kita, tidak, tetapi semua dari Allah Subhanahu wa taala. Secara lisan kita harus selalu memuji Allah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, basah dengan zikir kepada Allah. Kemudian secara anggota tubuh kita harus rajin beribadah. Hak-hak tubuh harus dipenuhi untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara harta kita harus memberikan haknya, membayar zakat dan juga rajin sedekah. Itulah syukur. Alhamdulillah pagi ini dimudahkan kita bertemu kembali di majelis yang mulia ini. Semoga pertemuan ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal yang thayyib, dan amal ibadah yang diterima. Betapa banyak orang menuntut ilmu niatnya tidak tulus, tidak lurus, tidak dalam rangka mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, sehingga ilmunya tidak bermanfaat, tidak memberikan pengaruh positif terhadap orangnya. Sudah sekian lama menuntut ilmu, tidak bertambah soleh. Sudah sekian lama menuntut ilmu, tidak bertambah dekat dengan Allah, tidak bertambah takut kepada Allah.
Dikhawatirkan orang seperti ini ilmunya tidak bermanfaat. Seharusnya semakin berilmu, semakin baik. Imannya semakin tinggi, amalnya semakin giat, akhlaknya semakin bagus. Dan ada tidak orang yang semakin berilmu malah semakin sombong? Ada. Malah baru nuntut ilmu dikit aja, langsung pinter. Ustadznya sudah langsung dikoreksi. Aku nggak cocok ustadz ini. Jadi baru belajar sedikit langsung pinter. Banyak seperti ini. Terus ada yang sombong begini. Kalau aku nggak apa-apa dengerin siapapun ustadz itu aku dengerin nggak apa-apa, nanti aku pilih yang baik-baik dari mereka itu. Wow. Orang yang ngomong begini levelnya sudah di atas ustadz-ustadz itu semua. Karena dia sudah bisa mengoreksi dari semua ustadz itu. Makanya kita harus berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Setiap pagi kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Insya Allah Bu, sedikit banyak kalau kita niat kita datang ke majelis ilmu, memang mencari ilmu karena Allah, tulus, ikhlas, nanti Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Sedikit atau banyak mudah untuk diamalkan. Demikian. Karena buat apa mengumpulkan pengetahuan banyak-banyak ternyata tidak untuk diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan mengkaji salah satu sifat Allah. Di dalam surat As-Sajdah ayat 22. Di dalam surat As-Sajdah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna minal mujrimina muntaqimun. Ayatnya 22. Suratnya tinggal diurutkan saja ya kan. Dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, nanti ketemu As-Sajdah. Kita akan membahas salah satu sifat Allah, Al-Muntaqim. Selain As-Sajdah ayat 22, juga disebutkan di surat Al-Maidah ayat 95. As-Sajdah 22, terus apa? Al-Maidah 95. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang Al-Muntaqim. Kalau di Al-Maidah ayat 95 ini, ya, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan sedangkan kamu dalam keadaan pakai pakaian ihram, sedang ihram. Enggak boleh kalau sedang ihram itu membunuh binatang buruan. Loh, kasusnya dari zaman dulu. Di zaman Nabi mungkin pergi
mau haji atau umroh dari Madinah menuju Mekah, tahu-tahu ketemu rusa. Wah lumayan ini buat bekal ya kan. Ternyata nggak boleh. Ketemu binatang buruan di jalan nggak boleh. Nah, terus wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa yang membunuhnya dari kalian dengan sengaja, membunuh binatang buruan itu, fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Maka alasannya adalah dia harus berkorban atau menyerahkan al-hadyu sebanding dengan binatang yang dibunuh tadi itu. Jadi dari binatang ternak. Yahkumu bihi dzawa adlim minkum. Yang akan menghukuminya adalah orang yang adil dari kalian yang menetapkan urusannya. Hadiyam balighul Ka'bah sebagai hadyu yang akan dibawa sampai ke Ka'bah, itu maksudnya ke tempat penyembelihan di daerah haram. Au kafaratu ta'amu masakin au adlu dzalika siyama liyadzuqa wabala amri, atau kafarah memberi makan orang miskin atau berpuasa. Itu untuk ya merasakan ya dia sebenarnya dilarang, kenapa dia melakukan. Afallahu amma salaf, Allah akan mengampuni apa yang telah lalu. Allah memaafkan yang telah lalu. Waman ada, barang siapa yang kembali, fayantakimullahu minhu, Allah akan membalasnya. Allah akan menghukumnya. Allah akan memberikan siksaan. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah Maha Perkasa dan Allah dzuntiqam. Allah itu dzuntiqam, itu memiliki. Tiqam itu pembalasan. Ya. Membalas perbuatan hamba-hambanya yang melanggar. Di dalam surat As-Sajdah 22 tadi, inna minal mujrimina muntakimun. Sesungguhnya ya, kami terhadap orang-orang mujrimin yang berbuat dosa, muntakimun, kami memberikan balasan dan hukuman. Jadi al-muntakim itu artinya Allah memberikan balasan, memberikan hukuman, memberikan siksaan kepada hamba-hambanya yang durhaka, yang bermaksiat, yang melampaui batas, yang menentang aturan Allah. Itu kata al-muntakim, memberi balasan. Kalau dalam bahasa sehari-hari, intiqam itu seperti dendam, balas dendam. Tapi kalau untuk Allah, kita artikan Allah membalas perbuatan hamba-hambanya yang jahat. Entah itu jahat kepada Allah ataupun jahat kepada orang lain. Jahat kepada makhluk Allah. Jadi kalau kita tahu Allah yang Maha membalas ini, kalau ada orang menyakiti kita, kita nggak mampu membalasnya, kita tenang saja. Yang akan membalas siapa? Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah disakiti orang nggak, Bu? Kalau ngelihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah terzolimi orang-orangnya. Kalau kita tidak mampu membalas, ya serahkan sama Allah. Karena memang Allah itu yang Maha membalas. Entah itu kezaliman kepada Allah, atau kezaliman kepada sesama manusia, atau kezaliman terhadap makhluk Allah.
Ya, ada orang yang zalim kepada Allah. Loh, emang bisa orang zalim kepada Allah? Ya, kalau orang melakukan syirik itu zalim kepada Allah. Makanya syirik itu kezaliman yang paling besar. Terus ada juga orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia. Berapakah jumlah yang hadir kajian pagi ini? Alhamdulillah ada emas 74 kilo, insya Allah cukup ya. Seorang sekilo cukup apa enggak? Zalim, harta orang dirampas. Dia kira enggak akan dibalas sama Allah. Jangankan kepada sesama manusia, kepada binatang aja kalau kita zalim dihukum sama Allah. Kalau enggak dihukum di dunia, di akhirat. Ada perempuan ngurung kucing. Dakharat imro'atun annar fi hirroh. Wanita masuk neraka karena seekor kucing. Habasat hadiah kurung, lahia at'amadha, walahia sakatha, walatadar takul min khosyashil ard. Dia tidak biarkan kucing itu, ya, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak dibiarkan cari makan sendiri sampai mati. Zalim kepada binatang saja dihukum sama Allah, apalagi zalim kepada sesama manusia, lebih-lebih zalim kepada Allah. Allah akan balas. Makanya kalau enggak dapat keadilan di dunia, ya sudah pasti akan dapat keadilan di. Nah, kata Al-Muntakim, sifat Allah Muntakim ini adalah mendukung bahwa Allah itu maha adil. Karena betapa seringnya kita tidak mendapatkan keadilan di dunia. Betul tidak, Pak? Di akhirat nanti Allah akan menghakimi seadil-adilnya, membalas perbuatan hamba yang jahat-jahat tadi, ya, dengan balasan yang setimpal. Ada orang terjadi pelanggaran di jalan, mobilnya ditabrak orang lain. Yang salah itu orang lain, jelas-jelas salah. Nggak mau tanggung jawab, malah kabur. Ya udah, urusannya di akhirat aja. Pilih diselesaikan di dunia atau di akhirat? Ya, kalau orang beriman harusnya takut akan pengadilan Allah di akhirat. Bisa-bisa amalnya habis, mending diselesaikan di. Nah, Allah dalam membalas perbuatan hamba tadi, karena Allah Maha Pengasih, Penyayang, Maha Pengampun, Maha Adil, Maha Bijaksana. Allah itu tidak menghukum secara langsung, ya, tidak memberikan siksanya secara langsung. Ada 4 tahapan. Yang pertama, orang itu dibiarkan dulu. Kalau ada orang berbuat jahat, ada orang durhaka, dibiarkan dulu. Kenapa dibiarkan? Tidak langsung. Ternyata Allah itu kasih kesempatan. Siapa tahu orang ini mau tobat, mau memperbaiki diri, mau berhenti dari perbuatan jahatnya. Ternyata malah soyondodro, ya kan. Tambah parah maksudnya. Dibiarkan malah tambah menjadi-jadi. Maka kemudian ada tahap yang kedua, sama Allah malah dituruti apa maunya, istidraj. Yang kedua itu di istidraj. Tahu nggak istidraj itu diapakan? Diturutin apa maunya, tapi untuk menjerumuskan.
keinginannya dipenuhi, dunianya dibanyakin, hartanya, kedudukannya gitu. Tapi sebenarnya itu dijorokin sama Allah, diprank dengan nikmat. Istidroj itu gini Pak, zaman bapak-bapak dulu masih kecil, bandel main terus dilarang nggak mau berhenti, kata mamanya, udah kalau main aja nggak usah pulang sekalian. Nah gitu. Pernah nggak dulu kayak gitu? Udah dilarang nggak mau ya udah. Istidroj itu kayak gitu. Jadi sudah diturutin, ternyata itu untuk menjerumuskan. Pernahkah ibu bapak melihat ada orang yang dia itu maksiat terus tapi kok rizkinya nambah terus? Nggak pernah ibadah kok tambah kaya gitu. Ada orang kayak gitu. Di blok mana orangnya? Orang yang seperti itu pada hakikatnya dia itu dikasih istidrot sama Allah. Kalau bahasa Jawa itu dilulu, diujo, diturutin apa maunya. Itu wes karep-karepmu. Wah. Ini kadang-kadang kelewat. Nah nanti lama-lama dia begitu terus. Tahap yang ketiga, tazin itu setan membuat dia memandang baik perbuatannya. Ya. Setan membuat dia memandang dirinya itu hebat, dirinya itu baik, tambah lupa lagi. Kan gitu. Ya. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Surat An-Naml. Dan setan menghiasi perbuatan mereka yang buruk itu dia kira bagus. Udah jelas-jelas maksiat kok dia tetap sehat aja ya kan? Rizkinya nambah terus ya kan? Jabatannya naik terus. Setan bilang gini, oh kalau ini salah masa iya kamu naik jabatan terus, ini enggak, kamu itu bener gitu sama setan. Nah kalau udah kayak gitu baru nanti tahap yang keempat, Allah hukum dia, Allah pukul dia, Allah siksa dia. Jadi ada tahapannya. Nah di sini bahaya kalau Allah sudah sampai tahap menghukum seseorang. Enggak ada yang bisa lolos, enggak ada yang bisa menghindar. Sepertinya dulu sudah pernah saya berikan contoh. Ada seseorang, ini yang saya lihat sendiri, yang saya dialog sendiri sama dia. Tiba-tiba orang itu kok rajin ke masjid. Di masjid terus sholat 5 waktu gitu. Lama-lama malah adzan gitu kan. Di masjid terus lama-lama ngobrol, kenalan ngobrol, terus ngobrol-ngobrol lama-lama curhat. Gini, Pak Ustadz, saya dulu uang saya banyak puluhan miliar Pak Ustadz. Nah dia usaha jasa transportasi alat berat. Gudang saya besar. Yang dia sebutkan di daerah Cikarang atau Karawang sana saya lupa. Uang saya puluhan miliar. Tapi sekarang habis Pak Ustadz, nggak ada tersisa. Itu ditunjukin, itu rumah saya baru saya jual. Sekarang saya ngontrak di sebelahnya. Nah dia ngomong cerita gitu. Habis Pak, habis-habisan betul. Nah saya bilang gini, abang
Muslim dari kecil atau mu'alaf? Muslim dari kecil Pak Ustaz. Ya, saya tanya gitu karena dia dari luar Jawa asalnya. Saya Muslim dari kecil Pak Ustaz. Oh, abang dulu waktu jaya itu duit banyak. Kalau dia bilang saya kemana-mana bawa senjata gitu, buaya itu kayak udah kayak big boss. Duit itu puluhan miliar. Pas abang jaya sukses itu, abang ingat masjid nggak? Ibadah nggak? Enggak Mas. Abang sholat nggak? Enggak. Ini saya bilang gini, pilih mana abang punya uang banyak puluhan miliar jurusan neraka, sama sekarang abang nggak punya apa-apa jurusan surga. Pilih surga sih, tapi juga agak sedih juga duitnya hilang. Tapi saya kasih sadar. Terus saya bilang gini, bang, ada orang itu cuma dibilang, hoi, nah gitu udah sadar. Dan diingetin, hoi, udah sadar. Tadinya mau meleng, digituin, udah langsung lempeng lagi. Ada orang, woi, diteriakin tetep aja tambeng. Baru deh. Ada yang diteriakin baru deh. Ada yang diteriakin kenceng tuh budak telinganya. Harus diginiin. Harus ditepok. Oh sadar. Ada yang diginiin nggak sadar harus dicubit. Baru sadar. Ada pak, dicubit tetap nggak berasa. Dikeplak. Baru sadar. Dikeplak tuh tetap nggak sadar. Akhirnya dibanting dia. Nah, dibanting baru sadar. Ada yang dibanting nggak sadar, dibanting diinjek-injek baru sadar. Nah, itu abang itu saya bilang gitu sama orang itu. Rumah deket masjid tiap hari denger azan. Nah, saya ingetin gitu. Jadi prosesnya panjang. Allah balas. Loh dia dikasih harta banyak nggak ingat sama Allah, ini kan kezaliman. Nggak syukur. Tapi saya mohon Pak, nanti kalau ada orang rajin ke masjid jangan dituduh ya Pak ya. Jarang ke masjid, sekali ke masjid, Pak, kenapa Pak? Ada masalah sama istri ya Pak? Ini contoh real. Ya, Allah balas. Kalau itu antara dia sama Allah nggak memberikan haknya. Ini Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Imam Az-Zahabi menyebutkan satu kisah yang sangat menarik. Ada seseorang tangannya itu putus. Tangannya terpotong. Nah, kalau bertemu dengan orang-orang, dia bilang gini, siapapun yang melihat saya, maka saya ingatkan, janganlah zalim kepada seseorang. Janganlah pernah zalim kepada seseorang. Siapapun yang melihat kondisi saya, kondisi tangannya terputus, janganlah pernah berbuat zalim kepada siapapun. Dia selalu bilang gitu. Kalau ketemu orang, dia selalu bilang begitu. Dia tangannya kan terputus. Siapapun yang melihat saya ingatkan jangan pernah zalim kepada siapapun. Akhirnya ada orang penasaran. Mendekati dia terus bertanya, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Coba ceritakan. Ceritanya seperti apa kok kamu ngomong gitu, terus kondisi tanganmu putus. Dia bilang, wahai saudaraku, ceritaku ini sangat unik, menakjubkan.
Nah, dulu aku ini adalah, sebutlah kalau bahasa sekarang itu preman, penjahat, eh, yang suka berbuat kezaliman. Begitu. Nah, suatu ketika aku melihat ada nelayan sedang mencari ikan. Lah nelayan itu mendapatkan ikan yang besar. Aku suka dengan ikan itu, aku ingin memilikinya. Maka aku datangi nelayan itu, aku mengatakan, berikan ikan itu padaku. Apa kata nelayan itu? Nggak bisa, kamu kalau mau ngambil, ya kamu harus bayar. Ini aku nyari ikan untuk biaya hidup keluargaku, untuk ngasih makan keluargaku. Dengar itu marah preman ini, orang ini. Langsung dipukul, dihajar, terus ikannya diambil paksa. Akhirnya ditinggalkan orang itu dengan dibawa ikannya. Ini cerita orang ini. Ketika aku sudah pergi, tiba-tiba jariku terasa sakit, jempolnya. Jempol tangannya itu terasa sakit. Sakit yang sangat, dia tidak mampu menahannya. Sampai tidak bisa tidur. Akhirnya jempolnya bengkak, merembet ke tangannya. Nggak bisa tidur semalaman, pagi-pagi dia datangin dokter. Dia pergi ke dokter, terus dia periksa, dia mengadu. Apa yang terjadi? Maka kata dokter, ini jarimu ini harus dipotong, amputasi. Kalau enggak ini nanti akan menjalar kemana-mana. Ternyata jarinya dipotong. Yang apa tadi, jempol. Jarinya dipotong, ternyata belum sembuh, merembet ke tangannya itu. Wah, sama dia. Nggak bisa tidur. Akhirnya potong tangannya. Tangannya dipotong. Akhirnya orang-orang nanya, kenapa bisa begini? Sebabnya apa ini? Orang-orang nanya. Terus dia bilang, tadinya aku melakukan ini gitu. Maksudnya zalim kepada nelayan tadi. Akhirnya orang-orang, seharusnya pas pertama kali kamu sakit, pas apa namanya, jempol itu, kamu segera cari nelayan tadi itu. Terus kamu minta maaf, minta dihalalkan. Sekarang kamu cari aja gitu kan, padahal udah tangannya udah terputus. Akhirnya bener, dia mencari ke sana kemari, nelayan itu ketemu. Ketemu terus dia minta ampun, minta maaf, minta dihalalkan. Dia takutnya, Bu, orang tadi yang nasihati, kalau enggak nanti penyakitnya menjalar terus sampai ke seluruh tubuhmu. Itu pas sudah dipotong tangannya, dia cari ketemu. Akhirnya dia bilang gini, wahai Tuanku, dengan nama Allah, aku mohon kepadamu, maafkanlah aku, ampunilah aku.
Loh, orang ini kaget. Loh, siapa kamu? Gitu. Siapa kamu? Terus dia bilang, kan kondisinya udah berubah, Bu. Tadinya kan garang, sekarang udah jadi ayam sayur, ya kan. Langsung mohon ampun, minta maaf. Siapa kamu itu? Aku adalah orang yang waktu itu ya, merampas ikanmu, memukulmu dan merampas ikan milikmu. Nah, dia cerita, maka inilah akibatnya. Tanganku sekarang terputus. Orang ini nangis. Nelayan tadi nangis melihat kondisi orang itu. Nah, terus karena kondisinya memprihatinkan itu, ya udah aku sudah maafkan kamu sekarang. Karena aku melihat kondisimu seperti ini. Nah, orang yang tangannya terputus tadi, dia nanya, wahai wahai Tuan, aku mau bertanya, apakah engkau dulu memang berdoa kepada Allah atasku, maksudnya mendoakan sesuatu kepada Allah atasku, maka dia menjawab, iya, iya, memang aku berdoa. Berdoa kepada Allah, ya Allah, orang ini dengan kekuatannya dia menindasku yang lemah ini. Dan mengambil dariku apa yang harusnya engkau rizkikan kepada kami, dia mengambilnya dengan zalim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kekuasaanmu. Gitu Pak. Karena dia nggak mampu membalas, dia berdoa kepada Allah. Orang ini dengan kekuatannya menindasku yang lemah dan mengambil yang seharusnya rizki yang akan diberikan kepada keluarganya diambil dengan paksa. Ya Allah, tunjukkanlah kekuasaanmu kepadaku. Allah kan maha kuat, maha membalas. Maka ternyata dikabulkan oleh Allah. Wah, ngeri ya Pak ya. Ini yang cerita Imam Dhahabi dalam kitab Al-Kabair. Nah, Rasulullah SAW bersabda, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kamu doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara dia dan antara Allah itu penghalang. Doa orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ngeri. Jadi Allah balas. Allah itu maha membalas. Kalau sudah waktunya dia disiksa, ya, dihukum sama Allah, maka Allah hukum. Baik di dunia maupun di akhirat. Cerita yang lain, ada seorang ulama bernama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini ya dizalimi oleh Hajjaj bin Yusuf. Namanya Sa'id itu diganti Syaki. Sa'id itu kan bahagia. Syaki itu kan sengsara, celaka. Bin Kusair di dikasih julukan lawannya gitu. Maksudnya kebalikannya. Dibunuh ya. Tapi sebelum dibunuh dia berdoa, ya Allah, jadikanlah aku yang terakhir menerima kezaliman dia. Setelah ini jangan lagi ada orang lain yang yang mengalami seperti itu. Benar, tidak lama setelah dia dibunuh itu Hajjaj bin Yusuf juga mati mengenaskan. Iya. Oh, ini kalau cerita-cerita seperti ini
Sudah banyak terjadi bahwa Allah itu memang membalas kejahatan hambanya yang dia itu ya melakukan kejahatan, kemaksiatan, kezaliman, tindakan-tindakan yang melampaui batas. Terkadang di dunia saja dia sudah tidak bisa menikmati hidupnya. Apalagi nanti di akhirat ketika memang di sana diadili seadil-adilnya. Koruptor, dia korupsi nggak ketahuan. Sampai dia pensiun, sudah dapat banyak uangnya. Giliran pensiun langsung stroke dia. Mau menikmati apanya? Yang nggak stroke aja mau makan aja nggak berani, cuma dicium-cium doang ya kan. Ingat kolesterol ya Pak ya, ingat darah tinggi, ingat asam urat ya kan. Saya merasa bersalah, pergi ke tempat teman ditraktir sama dia karena rumahnya dekat laut, ayo aku traktir seafood yang paling enak. Saya makan segala-gala saya makan, dia kok cuma cium-cium doang dia. Cuman nasi putih lauk apa ya ternyata. Sudah nggak berani makan seafood. Ya kadang-kadang nikmat sudah dicabut sama Allah, Allah balas itu. Belum di akhirat padahal itu. Nah ini harusnya kita itu mengambil pelajaran. Gak boleh kita zalim. Allah akan membalas. Orang yang kita sakiti karena dia lemah nggak mampu membalas. Tapi ternyata dia kan punya Allah, Rabbnya. Saya juga kalau disakitin saya lapor sama Allah. Ya kan? Karena kita nggak kuasa. Kalau kita dizalimin, ya kadang-kadang kita nggak bisa membalas. Serahkan sama Allah. Allah Maha Adil, salah satu sifatnya Al-Muntakim ini, Allah membalas perbuatan hamba dengan seadil-adilnya. Inna minal mujrimina muntakimun yang di surat As-Sajdah tadi. Sungguhnya terhadap orang-orang yang mujrimin, yaitu orang-orang yang berbuat dosa, kami akan membalas. Waduh, kalau gitu ngeri juga nih. Kadang-kadang nggak sadar ya Pak ya, kita dolim dari mulut kita gitu kan, dari perbuatan kita, dari sikap kita. Wah, harus segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat ada siapa yang kita dolimin, ya minta maaf kepada orang itu. Lebih baik minta maaf, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Daripada nanti dibalas sama Allah ya kan, lebih baik minta maaf. Dolim kepada siapapun, pernah nggak dolim kepada binatang? Kucing itu loh ngeluh Bu, cuman lewat depan warteg ditendang sama orang. Padahal kata dia, aku kan cuman lewat doang gitu. Kadang-kadang orang nggak sadar itu menzalimi sesuatu makhluk Allah. Nah, kalau muntakim ini khusus untuk orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat, melampaui batas, mengambil hak orang, dan seterusnya. Kedzaliman itu aneka macam ragam. Saya ingat hadis, man dzalama bi ardin shibron. Siapa orang yang mendolimi
seseorang dari tanahnya walaupun sejengkal, tuwiqahu yaumal qiyamah bi sab'in ardin, eh, akan dikalungkan kepadanya, dibebankan kepadanya 7 bumi, sejengkal saja. Kalau enggak di dunia, di akhirat nanti. Ada enggak orang yang suka misalnya mendolimi orang lain, menggeser batas-batas tanah misalnya? Bahaya. Nah, ini salah satu contoh. Apapun itu, menyalahgunakan jabatan misalnya, untuk menumpuk kekayaan terus merugikan orang lain. Apapun Pak, berupa kezaliman itu. Yang dagang curang, itu kezaliman tidak? Zalim loh, nipu konsumen. Pengennya beli bahan bakar yang kualitas bagus, dioplos. Yang ngoplos tingkat negara lagi. Waduh. Bahaya. Nah, kalau yang sebaliknya, ya, Allah itu syakur. Syakur itu maha berterima kasih. Orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Ya, kita pagi ini membahas Al-Muntaqim. Ya. Azizun dzuntiqam. Ya. Kalau di surat Al-Maidah tadi, siapa yang kembali, maksudnya sudah dikasih peringatan tetap, maka nanti Allah akan balas, Allah akan hukum. Ini bahayanya ya, orang-orang yang melanggar aturan Allah padahal sudah jelas. Dan kalau Allah sudah sampai menghukum itu, hukuman Allah itu sangatlah pedih. Di antaranya di surat Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan demikianlah ketika Allah menghukum ya, suatu negeri ketika dia zalim, maka sesungguhnya hukuman Allah itu ya sangat pedih dan keras. Nah, ngeri sekali. Seharusnya ini memberikan pelajaran bagi kita agar kita lebih berhati-hati terhadap kehidupan kita. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini, tidak akan membiarkan, tidak akan dibiarkan pada akhirnya nanti semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Kalau tidak di dunia, ya pasti di akhirat. Karena ada perbuatan itu yang dibayar kontan. Ada dosa yang dibayar kontan di dunia. Ada yang diakhirkan di akhirat. Begitu juga ada amalan soleh yang dibayar kontan di dunia ada. Misalnya, orang yang berbakti kepada orang tua biasanya dibayar kontan di dunia. Sama, orang yang durhaka kepada orang tua juga biasanya dibayar kontan di dunia. Di akhirat ditambah lagi. Begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam kezaliman, segala macam dosa dan maksiat, segala macam hal melampaui batas aturan Allah. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan terkait sifat Allah ini. Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Tapi sekarang problemnya justru dilarang. Atau orang-orang yang berkepentingan bahwa binatang-binatang itu ada yang dilindungi. Padahal mungkin konsep Allah menciptakan binatang itu
bisa aja lebih banyak lagi gitu. Contohnya misalnya pada saat kita kurban itu kok tidak kurang gitu, ada aja. Padahal jutaan katakanlah kambing atau sapi disembelih, tapi ternyata Allah menyediakan lagi di tahun berikutnya gitu. Pertanyaan kontradiktif gitu loh. Baik. Kemudian yang kedua menurut saya masalah perbudakan Ustaz. Di Al-Quran jelaskan banyak mengenai masalah perbudakan. Ya. Antara lain misalnya contohnya Nabi Yusuf sempat menjadi budak. Nah, pada zaman sekarang ini sebetulnya masih ada atau tidak? Karena kalau belajar fikih kan ada fikih juga masalah budak dibahas. Memerdekakan budak. Ya. Ini sebenarnya posisinya berapa? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak memelihara binatang yang dilindungi oleh pemerintah? Sebelum berburu memelihara dulu. Boleh tidak Pak? Pemerintah bilang dilindungi. Lah Bapak yang melindungi, bilang saya melindungi ini gitu. Sebenarnya pemerintah membuat aturan itu diantaranya agar binatang itu tidak punah. Tetapi kadang peraturan itu justru menyulitkan. Waktu itu pernah Pak, burung murai itu loh dilindungi. Akhirnya penggiat burung, pedagang burung pada protes. Akhirnya nggak jadi dilindungi. Burung murai itu, murai yang banyak di mana-mana. Itu ketika tidak dilindungi, masyarakat melakukan ternak sendiri, lebih banyak jadinya karena kalau di ternak itu bisa netes 2 kali setiap tahun. Terus kalau liar itu hanya setahun sekali. Jadi populasinya bisa lebih banyak. Hanya untuk binatang-binatang buruan memang harus diatur karena kalau enggak, ini mohon maaf nih, masyarakat kita itu masyarakat yang cukup barbar terkait dengan binatang itu. Habis Pak kalau enggak dilindungi, diburu, dihabisin ya, entah karena lapar atau karena butuh. Saya termasuk pemburu Pak saya ikut di Perbakin ya kan. Ada aturan, nggak boleh sembarangan. Kalau di Eropa sana ada negeri yang dia itu 11 bulan nggak boleh berburu, nanti sebulan ada boleh berburu, musim berburu. Jadi nggak habis binatangnya. Kalau di sini, waduh, jangankan burung yang gede, emprit loh Pak diburu Pak. Habis semua. Nah, padahal tuh nggak boleh kalau untuk sekedar hobi-hobi gitu. Di sini tujuannya memang sebenarnya untuk pelestarian lingkungan. Tapi asalnya boleh. Asalnya kita itu boleh berburu. Tidak masalah kalau ternyata itu binatangnya halal dan cara berburunya benar. Nggak boleh pakai ketepel, nggak boleh dipukul sampai mati, tapi bolehnya ditembak atau dipanah gitu kan. Nah, aslinya berburu itu boleh. Nah, tapi maaf nih para pemburu, kadang-kadang binatang apa aja diburu Pak. Sedapatnya disikat semua. Padahal yang pertama kita harus tahu binatang ini halal atau tidak. Mereka itu semuanya disikat Pak, beneran. Dan pemburu ini kalau berburu bareng nanti dapatnya itu dikumpulin terus dimasak bersama. Ya. Iya begitu. Yang haram pun disikat. Mau kadang-kadang dapat monyet aja diburu sama dia. Kura-kura itu yang kuku tajam itu kan nggak boleh, itu juga diburu sama. Nggak boleh. Saya juga kalau misalnya ada binatang buruan, terus kita diundang untuk makan, biasanya kalau dapat tuh diundang makan, dapat misalnya rusa atau kijang atau apa itu, saya nanya dulu siapa ini yang nembak siapa, yang dapat siapa. Saya hati-hati. Kalau yang nembak orangnya nggak sholat, saya nggak makan. Kalau nggak sholat kan sembelihannya nggak halal. Harus yang muslim baca bismillah. Terkait berburu sebenarnya boleh berburu hukumnya.
Berburu di darat dan di laut boleh. Asalnya boleh. Hanya tadi pemerintah bikin aturan, kalau enggak nanti bisa punah. Cuman pemburu itu begini Pak, misalnya ada plang, dilarang berburu binatang di area sini. Di area sini nggak boleh, di area sana kan boleh gitu kata dia. Di sebelahnya doang, yang nggak boleh di bawah plangnya saja. Para pemburu ada aja. Nah, terkait dengan buru-memburu seperti itu, ya disesuaikan saja mengenai binatang-binatang yang dilindungi tadi itu. Memang kalau misalnya tidak dilindungi habis itu. Binatang-binatang endemi yang asli Indonesia ya Pak ya. Saya berburu tapi saya juga pencinta binatang. Makanya dia pilih-pilih yang diburu itu yang memang bisa kita makan dan bukan binatang eksotis gitu. Kan berburu misalnya rusa, kijang gitu kan, kambing hutan gitu. Jadi burung juga bisa kan ayam hutan gitu Pak. Tapi kalau ayam tetangga jalan-jalan ke hutan itu bukan ayam hutan. Kan ada yang itu, oh ini di hutan ini ditembak aja, padahal kampungnya sebelah hutan gitu kan. Nah, ini terkait berburu. Masing-masing daerah juga punya aturan sendiri-sendiri sekarang ini. Secara umum kan sudah ada nih binatang yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Karena takut punah dilindungi. Tapi nanti masing-masing wilayah punya aturan. Kabupaten apa ya, kabupaten apa itu mereka bupatinya punya aturan sendiri, dilarang berburu. Supaya memang populasi binatangnya itu sebenarnya kita kalau di kampung sudah nggak seperti dulu. Kalau dulu kita masih dengar suara-suara burung. Ketika dibiarkan perburuan liar ini Pak, habis Pak. Yang saya lebih kesel lagi kalau yang suka menjaring itu burung bisa habis tuh sama dia. Kadang-kadang juga akhirnya ya nggak bisa ada penerusnya gitu. Termasuk yang nyari ikan di sungai, harusnya kan ada larangan untuk di oh, diobatin mabok semua. Itu kasihan anak-anaknya calonnya mati semua gitu. Kalau disetrum mati nggak Pak? Mati juga. Kasihan kalau bayi yang kecil itu nanti akan gede mati. Padahal kalau dilestarikan bagus itu, tetap bisa dikonsumsi. Cuman orang-orang ini menggunakan segala macam cara yang merugikan lingkungan, merugikan orang lain. Itu terkait dengan berburu. Jadi ada aturannya. Dalam Islam boleh, tapi ada aturannya. Bagaimana juga kita harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Teman saya yang ahli berburu karena dia kalau berburu ngabis-ngabisin binatang akhirnya ditunjuk dia sebagai ketua observasi wilayah itu, akhirnya dia nggak berburu lagi, orang dia suruh jaga lingkungan. Pas kita ajak, wah saya sudah libur, dia kenapa? Dia ditunjuk jadi kepala observasi lingkungan hidup udah nggak berburu lagi dia. Ini terkait berburu. Dibolehkan, cuman diatur, disesuaikan dengan di mana kita tinggal. Kalau negara kita punya aturan, kalau aturan itu baik ya kita taati. Tapi pada dasarnya boleh, Pak. Boleh. Karena nanti kalau memang ada kegiatan berburu yang memang tidak merugikan siapa-siapapun, karena kayak misalnya Perbakin itu sering ada pengaduan di wilayah mana minta tolong karena lahan pertaniannya habis Pak dimakan sama celeng. Nah itu minta tolong tembakin. Cuman kita yang muslim kan nggak makan babi. Cuman kadang-kadang sama orang-orang itu dikumpulin dijual juga Pak. Loh, kalau ibu-ibu beli
Daging bahaya ya kalau daging udah dicampur-campur itu, karena celeng-celeng dari Sumatera maaf ini dijual juga ke Jakarta, pinter mereka. Kadang-kadang mobil sayur isinya sayur bawahnya iya pernah ketangkep di Bakauni di Merak itu kok ada darah netes gitu diperiksa ternyata Bu. Nah kalau sudah dicampur kan udah nggak ketahuan Bu, sudah digiling ya kan. Makanya hati-hati kalau kalau orangnya itu pedagangnya jujur ya dia akan menjaga yang halal. Tapi kan ada yang non halal gitu kan. Bakso non halal hati-hati. Atau daging apa itu. Nah, ini terkait dengan masalah berburu. Jangankan babi, kadang-kadang rusa itu juga dianggap hama oleh para petani. Saya pernah petani ngadu, ada rusa suka makan tanaman. Kalau bisa minta tolong untuk eh, diburu, iya. Itu yang pertama ya Pak ya mengenai berburu. Yang kedua tadi mengenai perbudakan, apakah zaman sekarang masih ada? Masih ada Pak, sekarang di Sunda itu budak barudak. Nah, di Palembang budak-budak. Di Malaysia banyak. Budak-budak nih ya. Budak dalam arti perbudakan di dalam Islam ini banyak aturan dalam fikih kalau ada pelanggaran hukumannya adalah memerdekakan budak. Seperti penebusan sumpah, seperti orang melanggar siang hari bulan Ramadan melakukan hubungan. Itu kan salah satunya memerdekakan, tujuannya memang supaya orang ini merdeka. Tapi perbudakan memang ada di zaman dulu. Perbudakan itu biasanya pertama dari kalah perang, ya kalah perang terus jadi tawanan jadi budak. Kalau nggak ada yang menebus atau tidak bisa menebus. Atau penculikan, diculik terus dijual. Zaman dulu ada perbudakan, tapi Islam berusaha membebaskan. Apakah sekarang masih ada perbudakan? Wallahu a'lam. Katanya di sebagian negeri yang terjadi peperangan masih ada tawan-menawan ini, budak ya di Suriah gitu-gitu. Cuman saya nggak tahu betul prakteknya. Ya. Nah, kalau di sebagian negara pembantu dianggap budak itu salah. Ada memang mereka itu seakan-akan membeli kan kontrak sama agennya sehingga pembantu diperlakukan seperti budak. Itu salah karena ini pekerja bukan budak. Kalau budak itu dibeli dimilikin, Pak. Boleh dijual lagi. Kalau misalnya budaknya perempuan boleh dipergauli. Nanti kalau sudah hamil, sudah melahirkan otomatis dia merdeka. Budak perempuan. Begitu mengenai perbudakan. Wallahu alam apakah nanti akan kembali lagi ada perbudakan? Tetapi sebenarnya Islam itu berusaha memerdekakan. Makanya memerdekakan budak itu pahalanya besar. Terus banyak tadi hukuman-hukuman adalah hukumannya adalah memerdekakan budak. Nah, budak kalau dia ingin memerdekakan diri dengan cara menebus, dia berusaha membayar, itu dia berhak untuk mendapatkan uang zakat. Ya kan? Salah satu dari 8 asnaf itu adalah hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan. Kalau ada budak ingin memerdekakan diri, wajib Allah tolong. Namanya mukatab. Al-mukatab itu wajib Allah tolong. Jadi maksudnya kalau dia ingin membebaskan diri Allah. Ada 3 yang wajib Allah tolong ya. Salasun yajibu Allah anhum. 3 orang yang Allah pasti tolong. Yang pertama al-ghazi fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua al-mukatab yuridul ada, budak yang ingin membebaskan diri. Yang ketiga an-nakih yuridul afaf, orang yang menikah yang ingin menjaga kesucian diri. Nah, demikian. Bisa dipahami insya Allah.
Jadi sudah pernah ketemu budak atau belum? Ibu-ibu ada yang nanya nggak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu pastikan gini. Maaf kalau mau beli ayam atau daging, saya maaf saya Muslim. Saya nanya boleh nggak itu? Ini yang nyembelih Muslim atau tidak? Gitu. Kita lebih baik nanya. Kalau di supermarket saya nanya, kecuali kalau dia sudah pasang sertifikat halal. Kalau itu sudah nggak perlu nanya dari RPH ini gitu, rumah potong hewan. Kalau nggak nanya dulu, iya Bu, kalau dia jamin, iya ini halal, selamat kita sudah. Kalau dia sendiri ragu-ragu, nggak usah beli di situ. Jadi kita wajib nanya kalau tidak tahu. Dengan pertanyaan itu, insya Allah kita sudah terbebas dari hukum Allah. Kalau kita sudah nanya, ya benar Bu, karena ada ayam tiren, ada sapi tiren, yang dijual dagingnya di pasaran. Ya, kita harus nanya. Saya nanya kalau enggak, mohon maaf gitu. Saya nanya, ini benar nggak halal disembelih oleh Muslim? Boleh jamin. Saya pernah masuk ke restoran, saya tanya, orangnya nggak berani jawab mau makan. Kan diajak ada orang konsultasi, terus ngajaknya ngobrol di restoran mewah gitu. Ketika mau milih daging, ini halal nggak? Dia ragu, nggak berani jawab. Akhirnya terpaksa saya milih ikan. Waktu itu ada ikan salmon panggang, tapi ini nggak pakai sake kan gitu. Kan kadang-kadang ikan panggang juga pakai sake itu loh. Sake itu arak Jepang gitu. Kalau kita kan angciu gitu kan di sini. Jadi emang kita harus nanya, nggak apa-apa. Nanya itu nggak dosa dan nggak didenda nanya ya kan, nggak suruh bayar gitu. Cuma nanya doang. Masalahnya banyak orang yang nggak mau nanya. Padahal nanya itu kehati-hatian. Kalau pedagangnya bagus, ini pernah ya temen cerita, maaf nih saya sebut wilayah, dia pergi ke Bandung, satu rombongan mampir ke restoran, terus eh, pesen makan, itu alhamdulillah itu pelayannya baik, karena lihat mungkin ini orang jenggot-jenggot, pakaian bagus gitu. Pak, jangan pesen yang ini. Loh kenapa? Kita pengen, pokoknya jangan yang ini Pak. Pas bosnya nggak lihat, ditanya, emang kenapa? Maaf Pak, ini ada babinya. Langsung pergi semua. Nggak jadi. Kalau kita di restoran itu ada sesuatu yang haram, mending pergi. Karena kan kita nggak tahu apakah masaknya dipisah, apa bercampur. Kalau saya sih mikirnya orang kalau sama Allah nggak takut, apalagi sama kita ya kan. Kalau ada sesuatu yang haram di situ. Nah, bagus nanya Bu. Walaupun di pasar nanya. Kalau di pasar saya lebih sering malah saya sembelih sendiri. Iya kalau beli ayam ya, beli ayam di pasar, saya pilih yang masih hidup, saya sembelih sendiri. Karena saya nggak tahu juga dia sholat apa enggak, baca bismillah apa enggak, nyembelihnya bener apa enggak. Lo nyembelih itu kan harus putus kerongkongan, lubang makan minum, lubang udara, terus 2 aliran darah. 4 itu harus putus. Waktu itu ada ustadz yang coba meneliti beli ayam kepalanya, ini nggak sah, ini nggak sah, ini nggak sah, ini sah, ini nggak sah. Kebanyakan nggak sah. Cara motongnya. Cara motong tukang ayam di pasar, emang dia udah belajar fikih? Kayaknya belum. Maksudnya fikih sembelihan. Loh masalah bab sembelihan ini kita harus hati-hati. Betul. Karena mempengaruhi nanti kalau itu haram, kita makan, doa-doa kita kan bisa terhalang. Cuman makan ayam pedaging doang, doa bisa terhalang kalau ternyata itu nggak sah gitu kan. Makanya lebih bagus nanya.
nanya masalah kehalalan atau tidak gitu kan. Kalau ternyata kita sudah nanya, dia jawab terus jawabannya bohong, ya dia tanggung jawab. Terus ada ciri-cirinya Bu, kalau Ibu pinter ya. Ayam itu, ayam tiren sama bukan. Ayam itu kalau bener disembelih, sembelihnya kan lebar nyembelihnya, tapi nggak boleh sampai putus langsung ya. Yang tengah ini putus, samping kanan kiri putus. Itu aliran darah sama lubang makan dan lubang nafas dia. Berarti kalau masih hidup disembelih biasanya terbuka lebar. Tapi kok kalau cuman keiris gitu, yaitu kemungkinan ayam tiren. Karena ketika disembelih sudah tidak ada kontraksi otot, sudah nggak ada tarikan. Kalau masih hidup kan disembelih harusnya. Loh banyak ayam itu, ayam petelur, ayam pedaging itu cepat sekali mati. Mungkin dibentak aja mati dia. Karena cepat sekali stres, Bu. Iya, kena suara ini. Kan teman-teman banyak yang usaha. Makanya itu dikasih antibiotik yang luar biasa. Di minumannya, di makanannya itu. Supaya mereka, bayangin Bu, dari perjalanan dari Jawa ke Jakarta, berapa banyak yang mati itu. Karena sering disiram, sering ini. Kalau pedagangnya nggak jujur kan nggak pengen rugi kalau banyak mati. Tetap aja padahal udah, makanya ada istilah ayam tiren. Apa itu tiren? Ya walaupun kita itu kalau makan ayam kan selalu ayam mati ya kan. Kalau masih hidup dipatok kita sama dia. Tapi kita harus hati-hati. Apapun itu. Entah itu daging sapi, daging kambing. Sapi yang dari luar, ya, sapi yang impor, kita harus pastikan. Ya, pastikan kalau sapi itu di negaranya sana disembelih oleh Muslim. Kan maaf nih banyak Bu nih yang masuk ke Indonesia ini ya, daging kebo dari India, daging sapi dari Brazil, daging sapi dari Australia. Saya juga karena dulu pernah jualan sate sama nasi kebuli, saya pernah dagang sate. Itu kalau ngambil daging dari sini agak susah saya kambing. Saya ngambil dari Australia tapi yang ada sertifikat halalnya. Di sana disembelih oleh komunitas Muslim slaughter itu ya, penyembelih jagal Muslim itu. Jadi ada sertifikat halalnya. Yang dari Brazil juga pastikan kalau yang nyembelih halal di sana, cuman kita nggak tahu. Yang termasuk apa kebo dari India itu Pak yang murah-murah itu. Nah pokoknya pastikan Bu ya, hati-hati masalah makanan sembelihan, jangan sampai itu bangkai. Kalau tidak disembelih dengan nama Allah bangkai, atau yang mati kemarin adalah, kalau baru mati nggak ketahuan kan Bu? Baru mati langsung dikulitin, langsung di ini kan dagingnya sama-sama kelihatan seger kan? Makanya harus hati-hati. Lebih baik nanya memang, nanya atau lihat. Biasanya kalau pedagang daging atau ayam yang benar itu dia sudah mencantumkan sertifikat halal dari MUI, dari RPH mana gitu. Pokoknya ke supermarket, ke minimarket. Terus ibu kalau masuk supermarket, minimarket di situ ada daging babinya, jangan beli di situ sebaiknya. Lebih baik beli di tempat lain. Orang yang sudah terpercaya, cara nyembelihnya benar, membaca Bismillah. Bapak-bapak insya Allah berani ya nyembelih ya? Harus berani Pak. Kurban kemarin. Ibu-ibu juga nggak apa-apa nyembelih ayam. Harus berani. Begitu ya, semoga yang kita sampaikan pagi ini bisa diambil manfaatnya. Sifat Allah Al-Muntakim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.